Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, kemudian juga tetap bersemangat untuk belajar dan selalu berbahagia. Mari kita harus selalu optimis bahwa kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik dan tetap berkarya. Untuk materi seni budaya pada hari ini kita akan belajar mengenai seni musik. Ya, tepatnya adalah bermain ensemble musik tradisional untuk kelas 8. Nah, akan kita lihat apa saja jenis musik tradisi di Indonesia. Kalau kita bicara musik tradisi di Indonesia, kita akan bicara kekayaan kita yang luar biasa. Ya, karena kalau kita mau hitung, musik tradisi di Indonesia itu ratusan bahkan mungkin ribuan. Karena di setiap daerah memiliki ciri khas musik tradisi tersendiri. Dan musik tradisi ini merupakan gambaran atau ekspresi dari kearifan lokal daerah-daerah tersebut. Kita tahu di daerah Indonesia yang terdiri banyak pulau, di pulau-pulau tersebut terdiri dari suku-suku ya yang juga memiliki ciri khas seni tradisi tersendiri. Kalau kita bicara masalah musik, musik merupakan bahasa yang universal, ya. Dia mengekspresikan perasaan, tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Musik ini dapat dipahami secara lintas budaya, karena dia merupakan budaya lisan yang didengar dan juga dilihat. Lintas budaya ini tidak hanya lintas budaya saja, tetapi juga lintas agama, lintas suku, lintas ras, dan kelas sosial. Segala jenis perbedaan dapat disatukan dengan musik. Nah, musik sendiri di dalam setiap manusia itu memiliki sense of music atau musikalitas musikalitas tersendiri. Setiap orang berbeda-beda musikalitasnya. Apa sih yang disebut musikalitas? Musikalitas itu adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan rasa musik. Jadi berhubungan dengan bakat, berhubungan dengan interpretasi, berhubungan dengan kemampuan, berhubungan dengan apresiasi. Setiap manusia, setiap orang berbeda-beda. Rasa musiknya, musikalitasnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Internal tentu saja dipengaruhi oleh bakat dirinya. Apakah dia berbakat di bidang musik? Kemudian lingkungannya, itu adalah faktor eksternal. Nah, kita akan melihat contoh musik tradisi di Aceh. Ya. Di Aceh itu ada musik yang namanya didong. Dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah orang ya, ada 30 sampai 40 dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Diiringi tepuk tangan secara berirama oleh para peserta. Kemudian para pemusik memegang bantal tepuk di tangan kiri. Unik sekali ya, karena alat musiknya itu berupa bantal. Bantal tepuk adalah sebuah bantal kecil berisi tepuk dengan ukuran kira-kira 20 x 40 cm dan setebal 4 cm. Dihiasi dengan reramu, semacam rumbai-rumbai ya di pinggirnya untuk hiasan yang berwarna biasanya berwarna merah menyala pada pinggirnya dengan sulaman khas Aceh. Dan dia dimainkan dengan perpaduan gerak. Kalau kalian melihat tari saman, ya tari didong itu hampir sama seperti itu. Oke, kita lihat videonya. Nah, menarik bukan? Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah pergi ke daerah Aceh untuk musik didong, nah di Betawi pun juga ada konser musik atau musik tradisi yang disebut sebagai wayang cokek. Ini adalah perpaduan dari tari, perpaduan dari musik, dan perpaduan dari lenong. Ya, biasanya dilakukan oleh pemain-pemain wanita, kemudian orkesnya dalam bentuk nyanyian tarian. Alat musiknya itu diantaranya adalah sebuah gentang kayu, kemudian rebab Betawi ya, kemudian suling,
kempul, kadang ditambah kenong, ketuk atau krecek ya. Tapi itu alat musik dari Betawi, bukan dari Jawa. Kemudian gendang. Dan syair-syairnya itu biasanya melambangkan kondisi zaman penjajahan. Karena kita tahu ya, sejarah Betawi itu tidak lepas dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Karena di daerah Betawi atau di daerah Malah ibu kota negara. Selanjutnya, setelah kita dari Betawi, ya, tadi kita sudah dari Betawi. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini ya, pertunjukan wayang cokek Betawi. Ini alat-alatnya. Oke. Nah, gamelan. Nah, kalau kita bicara gamelan di Jawa pasti kita sudah tahu, kalian juga sudah praktek. Menurut sejarah, gamelan sudah ada sejak zaman prasejarah, yaitu zaman logam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat bunyi-bunyian yang berupa nekara dan genderang perunggu yang biasanya digunakan untuk kelengkapan upacara pada saat itu. Puncak kejayaannya adalah pada masa kerajaan, khususnya kerajaan Hindu. Hal ini terukir dalam relief-relief candi di Jawa dan dengan jelas tergambar musik gamelan yang populer pada masa itu. Gamelan di Surakarta memiliki beberapa instrumen yang masing-masing juga punya bentuk, suara, dan cara memainkan, serta fungsi irama sendiri-sendiri. Dimainkan bersama-sama sehingga timbul harmoni nada yang indah. Ditambah dengan adanya sinden atau pengirong sebagai vokalis. Sampai saat ini karawitan berkembang pesat tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Dan sudah tidak asing lagi bahwa keberadaan dari gamelan kita sudah diakui oleh dunia sebagai salah satu seni musik yang memiliki estetika yang sangat tinggi, memiliki tingkat kerumitan, memiliki tingkat kesulitan, dan memiliki tingkat keindahan yang sangat tinggi. Jadi kita harus bangga ya dengan gamelan kita. Selanjutnya adalah teknik memainkan alat musik. Nah, teknik memainkan alat musik, kita akan melihat alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama adalah bentuk tabung, ya. Instrumen musik tradisi berdasarkan sumber bunyi yang pertama adalah bentuk tabung, memakai bahan dasar bambu, misalnya ada calung, angklung, kentongan atau kulkul ya, kemudian suling atau disebut juga saluang dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang atau ditiup. Nah, ini ya contohnya angklung seperti ini, kemudian ini calung dari bambu, ini juga dari bambu ya angklung. Kemudian ada suling, kemudian ada guntung. Ya, ada guntung. Lanjut. Berikutnya adalah instrumen musik tradisi berdasarkan sumber bunyinya yang berbentuk bilah. Bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih memerlukan perangkat lain, misalnya gambang, kulintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini adalah dengan dipukul. Nah, ini contohnya ya. Ada gambang, kulintang, saron, dan gender. Lanjut. Bentuk pencon atau pencon berasal dari istilah Jawa pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar sebagai tumpuan pukulan, bisa ke atas atau ke samping. Alat ini terbuat dari logam. Misalnya kalau di Jawa dan Sunda itu ada bonang, trompong itu ada di Betawi, talempong itu di Minang, totobuang itu dari Ambon, kangkanong itu dari Banjar. Cara memainkan alat ini adalah dengan dipukul. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah bonang, kemudian ini adalah trompong, kemudian mana tadi? Ya. Ini talempong, kemudian totobuang, kangkanong, hampir sama ya. Bentuknya hampir sama seperti kempul kenong yang ada di Jawa. Tapi mungkin larasnya atau nadanya yang memang berbeda. Ya sedikit agak beda dalam displaynya atau dalam bentuknya.
kita akan lihat contoh alat musik dan cara memainkannya. Nah, kita sebenarnya punya alat musik yang juga menjadi alat komunikasi, dan itu dipakai sudah lama sekali, yaitu kentongan. Ya, pasti semuanya tahu lah kentongan. Kentongan itu bisa dibuat dari bambu, bisa dibuat dari kayu, bisa dibuat dari akar bambu ya. Kalau di tempat lain itu biasa disebut jidor. Kentongan ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dalam memberi tanda Morse ataupun tanda bahaya yang telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dia terbuat dari bambu atau kayu berbentuk tabung dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat. Jadi lubang itu memang dipahat sedemikian rupa untuk menghasilkan suara, sehingga ketika dipukul akan mendapatkan suara yang khas kentongan. Ini contohnya, ya, kentongan. Nah, kemudian kita akan lihat contoh alat musik dan cara memainkan yang dalam bentuk talempong yang sudah kita lihat tadi ya. Talempong itu alat musik khas Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan bonang, terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu atau batu. Memiliki nada yang berbeda-beda. Cara memainkannya dipukul dengan kayu. Kemudian digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan ya, seperti tari piring, tari pasambahan, dan tari galombang, dan digunakan untuk menyambut tamu. Biasanya juga dilengkapi dengan iringan akordeon, saluang, gandang, sarunai, dan instrumen tradisional yang lain. Kalau sudah, nah ini gambar dari talempong. Hampir samalah dengan bonang ya. Ada satu lagi yang terkenal selain gamelan dan juga yang lain adalah angklung. Nah, siapa yang pernah bermain angklung? Ya, ini bentuknya angklung ya, dari bambu. Memainkannya dengan cara bagaimana sih? Seperti goyang ya, digoyangkan. Nah, setiap satu set angklung ini memiliki satu nada. Jadi nadanya sendiri-sendiri. Angklung telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Awalnya berlaraskan slendro, pelok, dan madinda, yaitu dari Sunda. Oleh Pak Daeng Sutikna kemudian membuat angklung bernada diatonis. Jadi kalau dulu angklung itu untuk mengiringi sindenan Sunda, tetapi karena sudah bernada diatonis, dia sekarang sudah bisa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang diatonis, lagu-lagu yang modern, karena nadanya sudah dibedakan atau sudah disesuaikan. Nah, nada angklung, dogdor, lonjor, nah ini adalah nama ya, nama nada. Itu ada 3 nada, badut dan badeng itu ada 4 nada. Oke. Jenis-jenis angklung. Nah, jenis-jenis angklung. Apa sih jenis-jenis angklung? Ada angklung kanekes. Jadi ini istilahnya apa ya? Ya, jenis angklung ya. Atau disebut sebagai angklung badui. Biasanya digunakan untuk upacara menanam padi. Selain sebagai hiburan juga memiliki nilai yang magis. Kemudian angklung gubrak berasal dari Cipiding, Cigudeg ya, digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Kemudian yang ketiga adalah angklung dok-dok lonjor. Ini berasal dari Banten, digunakan juga untuk upacara serentan atau menghormati Dewi Padi karena panen melimpah. Kemudian angklung badeng sebagai hiburan dan media dakwah dalam penyebaran agama Islam, dan di Garut digunakan untuk ritual padi. Dan yang terakhir adalah angklung bunda sebagai media hiburan, pada awalnya dipakai untuk ritual pertanian. Kalau kita lihat dari jenis-jenis angklung dan fungsinya, pada mulanya difungsikan sebagai apa? Sebenarnya ini sangat identik dengan pertanian, ya, dengan aktivitas penduduk bertani. Nah, ketika kita berlatih angklung, biasanya yang ada di sekolah itu adalah angklung padaeng, ya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah angklung melodi, digunakan untuk melodi pokok, terdiri dari 2 tabung bambu. Dan yang kedua adalah angklung pengiring, sebagai akord untuk mengiringi melodi pokok yang terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Nah, itu materi kita hari ini. Kita mengenal beberapa musik tradisi yang ada di
Indonesia. Dan kalau kita mau kupas satu persatu banyak sekali. Ini hanya kita kenalkan beberapa saja, hanya 3 ada gamelan, ada dari Betawi tadi, dari Aceh, kemudian juga angklung dari Sunda. Nah, anak-anak sebenarnya musik ini sangat bagus untuk kita. Ya, tidak hanya sebagai refreshing, tetapi musik itu juga bisa menstimulasi hormon-hormon yang baik yang bisa muncul dari tubuh kita, dan hormon-hormon baik itu akan memberikan efek satu kecerdasan ya, karena dia mengembangkan otak kiri, kemudian kita juga lebih rileks, kita lebih happy. Jadi kalau kalian memiliki kemampuan atau bakat di bidang musik, silakan kalian kembangkan untuk di rumah. Syukur-syukur kalian berkreasi dengan kemampuan atau bakat kalian. Baik anak-anak, sekian materi dari saya. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Salam kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.